Bayangkan Anda sedang berada di sebuah ruangan dan di depan Anda seseorang duduk dengan tenang. Sosok ini tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi keberadaannya memancarkan energi yang begitu kuat hingga mengguncang hati Anda. Matanya tidak menatap dengan tajam, namun setiap tatapan seolah menembus jauh ke dalam jiwa. Anda merasa dilucuti, dihadapkan dengan diri sendiri, dan seketika menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan yang tak terlihat namun nyata, energi yang begitu kuat hingga tak bisa diabaikan. Inilah aura dari orang-orang yang sangat spiritual, sebuah energi yang seringkali mengintimidasi, bukan karena kekuatan fisik atau kekuasaan duniawi, tetapi karena kedalaman batin mereka yang tak terukur. Di antara kita, ada individu yang auranya tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka tak perlu berbicara lantang, menunjukkan kekuasaan, atau mengenakan pakaian mewah untuk menarik perhatian. Keberadaan mereka saja sudah cukup. Keberadaan yang menggetarkan, seolah menembus kulit, masuk jauh ke dalam lapisan terdalam diri kita, dan melucuti kita dari segala bentuk topeng kepalsuan yang selama ini kita pakai. Orang-orang yang sangat spiritual ini, dengan aura mereka yang terasa begitu kuat, tak jarang membuat orang di sekitarnya merasa terintimidasi, terkagum-kagum, dan bahkan terancam. Kekuatan ini bukan datang dari sebab kedekatan mereka dengan Sang Ilahi semata. Ada lebih dari itu, dimensi batiniah, penguasaan diri, dan pemahaman mendalam tentang kehidupan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa alasan mengapa aura yang terpancar dari orang-orang yang sangat spiritual terasa begitu mengintimidasi, melucuti, dan bahkan di mata beberapa orang menakutkan. Satu, ketulusan yang tak terbantahkan. Orang yang sangat spiritual memiliki ketulusan yang mengalir tanpa paksaan, seperti sungai yang tidak terbendung, jernih dan bersih. Ketika mereka memasuki ruangan, aura mereka adalah cermin yang menampilkan diri kita yang sesungguhnya. Dalam ketulusan itu, mereka menelanjangi segala lapisan yang telah kita bangun untuk menyembunyikan diri kita yang sebenarnya. Banyak orang hidup dalam bayang-bayang topeng yang mereka pakai, sebuah ilusi diri yang terbentuk dari harapan orang lain, dari tuntutan masyarakat, dari rasa takut untuk terlihat rapuh, terlihat buruk, terlihat lemah. Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang auranya begitu tulus, tak ada lagi tempat bersembunyi. Ketulusan mereka adalah cahaya yang menembus kegelapan, mengungkapkan segala sesuatu yang kita coba sembunyikan. Inilah sebabnya mengapa aura mereka terasa melucuti, karena dalam kehadiran mereka, semua kepura-puraan jatuh begitu saja. Ketika seseorang yang sangat spiritual berbicara, kita tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tetapi juga merasa dihakimi oleh bayangan gelap kita sendiri, bukan karena mereka menghakimi, tetapi karena ketulusan mereka membuat kita sadar akan segala kebohongan yang kita ceritakan pada diri sendiri. 2. Ketenangan yang menggetarkan. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam diri seseorang yang bisa tetap tenang di tengah badai. Ketenangan mereka bukanlah hasil dari pengabaian atau ketidakpedulian, tetapi buah dari penguasaan dan pengendalian diri yang sangat luar biasa dan mendalam. Ketenangan inilah yang membuat mereka terlihat begitu berbeda. Mereka tidak terguncang oleh amarah, kekhawatiran, atau ketakutan yang melanda kebanyakan orang. Banyak orang, baik sadar maupun tidak, merespons dunia luar dengan spontan, tanpa pertimbangan yang matang. Namun, orang yang sangat spiritual telah mencapai titik di mana mereka tidak lagi bereaksi secara impulsif. Mereka merespons dengan penuh kesadaran. Inilah yang membuat ketenangan mereka begitu menggetarkan dan terasa menekan bagi sebagian orang. Di dalam kehadiran mereka, kita mungkin merasa kecil terhimpit oleh ketenangan mereka yang tak bisa kita tiru. Saat kita dipenuhi dengan kecemasan, mereka tetap tenang, seperti pohon yang berdiri teguh meski angin kencang mencoba merobohkannya. Ketenangan mereka yang terlihat begitu mudah namun sulit dicapai, membuat kita mempertanyakan kestabilan batin kita sendiri. Ini bukan sekedar ketenangan biasa. Ini adalah ketenangan yang lahir dari kedalaman jiwa, dari tempat di mana hanya sedikit dari kita
yang berani menyelaminya. Kedalaman ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, melainkan hasil dari perjalanan spiritual yang panjang, penuh introspeksi dan pengorbanan ego. Aura mereka memancarkan energi ketenangan yang tidak dapat diguncang oleh hal-hal kecil di sekitarnya. Bagi banyak orang, kedalaman ini bisa sangat mengintimidasi. Ketika seseorang yang sangat spiritual hadir, mereka memancarkan rasa keheningan batin yang dalam, yang bisa membuat orang lain merasa tidak stabil. Dalam kehadiran mereka, orang-orang seringkali merasa seolah-olah kegelisahan, ketidakpastian dan ketakutan mereka diekspos. Aura mereka adalah refleksi dari kekuatan batin yang sulit dipahami, yang seringkali membuat orang lain merasa kecil atau dangkal di hadapannya. 3. Kehadiran yang mendalam dan penuh kesadaran. Orang yang sangat spiritual hidup dengan penuh kesadaran. Kehadiran mereka bukanlah kehadiran yang setengah-setengah, melainkan penuh dan total. Ketika mereka berada bersama kita, mereka benar-benar ada. Mata mereka, perhatian mereka, energi mereka, semuanya terfokus pada saat ini. Ini adalah jenis kehadiran yang jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita yang hidup dalam keadaan separuh terjaga. Pikiran kita melayang ke masa lalu atau masa depan. Perhatian kita terpecah-pecah antara tugas-tugas, masalah-masalah, dan pikiran yang berserakan. Kehadiran total seseorang yang sangat spiritual terasa. Begitu menakutkan bagi mereka yang belum terbiasa dengan intensitas itu. Kehadiran mereka seperti cermin, memaksa kita untuk juga hadir dan menghadapi diri kita sendiri. Tidak ada tempat untuk bersembunyi ketika kita berhadapan dengan kehadiran yang begitu dalam. Mereka yang sangat spiritual memaksa kita untuk berada di saat ini. Dan untuk banyak orang, ini adalah pengalaman yang menakutkan. Kita terbiasa hidup di permukaan, tetapi dalam kehadiran mereka, kita dipaksa harus menyelam lebih dalam. 4. Kejujuran yang menyakitkan. Salah satu ciri paling menonjol dari orang yang sangat spiritual adalah kejujuran mereka. Mereka tidak terikat pada ilusi atau kepura-puraan, dan hal ini membuat mereka sangat jujur, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Namun kejujuran ini tidak selalu nyaman. Seringkali kejujuran mereka menelanjangi kenyataan yang berusaha kita hindari. Ketika mereka berbicara, mereka tidak berbasa-basi atau mencoba menenangkan ego kita. Mereka berbicara dari tempat yang penuh kesadaran, tempat di mana kebenaran adalah prioritas, meskipun itu agak menyakitkan. Dalam kehadiran mereka, kita dipaksa untuk menghadapi kebenaran diri kita sendiri. Bahkan kebenaran yang selama ini kita coba hindari atau tutupi. Inilah yang membuat kejujuran mereka terasa begitu melucuti. Bagi banyak orang, berhadapan dengan kebenaran adalah pengalaman yang menakutkan. Kita terbiasa hidup dalam zona nyaman di mana kita bisa menutupi kekurangan dan kelemahan kita dengan kebohongan yang kita ciptakan sendiri. Namun, kehadiran orang yang sangat spiritual tidak memberikan ruang bagi kebohongan itu. Kejujuran mereka adalah cahaya yang menerangi sudut-sudut gelap jiwa kita, dan dalam prosesnya, kita merasa terancam. Itulah sebabnya energi mereka terasa sangat mengintimidasi, terutama bagi kita yang terbiasa hidup dalam kepalsuan. 5. Keyakinan yang tak tergoyahkan. Orang yang sangat spiritual memiliki keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Keyakinan ini bukan hanya pada sang penguasa jagat raya, tetapi juga pada diri mereka sendiri dan jalan yang mereka tempuh. Keyakinan ini terpancar dalam setiap tindakan mereka, dalam setiap kata yang mereka ucapkan, dan dalam setiap pilihan yang mereka buat. Di dunia yang penuh dengan keraguan, ketidakpastian dan ambiguitas, orang yang memiliki keyakinan yang teguh seringkali membuat orang lain merasa terintimidasi. Keyakinan mereka adalah batu karang di tengah lautan yang bergelora, dan bagi mereka yang terbiasa dengan ketidakpastian, kehadiran batu karang itu terasa menakutkan. Kita terbiasa meragukan diri kita sendiri, meragukan keputusan kita, dan meragukan arah hidup kita. Namun orang yang sangat spiritual tidak terjebak dalam keraguan itu. Mereka tahu siapa mereka, apa tujuan mereka, dan mengapa mereka ada di sini. Keyakinan mereka tidak hanya memberi mereka kekuatan, tetapi juga membuat orang lain merasa kecil di hadapan mereka. 6.
Kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh dunia luar. Salah satu hal yang paling menakutkan tentang orang yang sangat spiritual adalah kemampuan mereka untuk tidak terpengaruh oleh dunia luar. Mereka tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain, oleh pujian atau hinaan, oleh kekayaan atau kemiskinan. Mereka memiliki pusat gravitasi mereka sendiri dan dunia luar tidak bisa mengguncang mereka. Ini adalah hal yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Kita terbiasa hidup dengan perhatian yang terus-menerus pada bagaimana orang lain melihat kita, pada pencapaian materi, pada status sosial. Namun, orang yang sangat spiritual telah melampaui semua itu. Mereka hidup di dunia yang berbeda, dunia di mana hal-hal yang dianggap penting oleh kebanyakan orang tidak lagi relevan bagi mereka. Kekuatan ini terasa mengintimidasi karena ia menciptakan jarak yang sangat besar antara mereka dan orang lain. Dalam dunia yang begitu sibuk mencari validasi eksternal, seseorang yang benar-benar tidak terpengaruh oleh dunia luar terasa seperti ancaman bagi segala hal yang kita anggap penting. Mereka melucuti kita dari kebutuhan untuk diakui, untuk dicintai, untuk dihormati, karena mereka menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati dan kedamaian batin tidak bergantung pada hal-hal itu. 7. Tidak takut pada apapun kecuali pada Sang Penguasa alam semesta. Aura seseorang yang sangat spiritual memancarkan kehadiran yang begitu mendalam, bagaikan lautan yang tenang namun menyimpan kedalaman tak terukur. Mereka yang mengarungi jalur spiritual sejati tidak terikat oleh ketakutan duniawi, kekhawatiran materi, penilaian sosial, atau bahkan ketakutan akan kematian. Satu-satunya ketakutan yang mereka akui adalah ketakutan pada Sang Penguasa alam semesta, satu-satunya kekuatan yang melampaui batasan pikiran manusia. Dalam ketidaktakutan terhadap hal-hal yang fana ini, ada kebebasan total yang memukau sekaligus mengintimidasi mereka yang masih hidup dalam belenggu duniawi. Ketiadaan rasa takut pada hal-hal yang biasa menghantui manusia ini menciptakan jarak antara mereka dan orang-orang di sekitarnya. Orang yang melihat mereka, bahkan tanpa sadar, merasakan bahwa kehadiran mereka tidak bisa diganggu-gugat oleh hal-hal kecil yang selama ini menakutkan orang lain. Kebebasan yang mereka miliki ini seringkali membangkitkan ketidaknyamanan bagi yang lain, seolah-olah aura mereka memancarkan cermin bagi ketidakberdayaan manusia pada dunia yang fana. Kebebasan dari rasa takut menempatkan mereka di tempat yang tinggi, di mana penilaian manusia atau keinginan duniawi tidak lagi berkuasa atas mereka. Mereka tidak mencari pengakuan, tidak haus akan pujian, dan tidak tunduk pada kenyamanan dunia yang fana. Aura ketenangan dan kepercayaan diri ini bisa menggetarkan hati siapapun yang merasakannya, karena di hadapan mereka, orang lain diingatkan akan ketidakberdayaan mereka sendiri di hadapan kuasa yang lebih besar. Aura ini menjadi cermin yang memantulkan kerapuhan, sekaligus kekuatan sejati yang hanya dapat ditemukan ketika seseorang menyerahkan segalanya kepada Sang Penguasa alam semesta. Aura orang yang sangat spiritual adalah misteri yang mempesona sekaligus menakutkan. Mereka melucuti kita bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan ketenangan, ketulusan, dan kesadaran yang tak tergoyahkan. Aura mereka adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya, dengan segala ketakutan, kelemahan, dan kepalsuan yang kita bawa. Aura orang-orang yang sangat spiritual adalah cerminan dari perjalanan batin yang panjang, dan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka yang belum melakukan perjalanan serupa. Apakah menurut Anda video ini bermanfaat? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.